Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari Yunus yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya bacakan firman buat saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita mengalami yang namanya pergumulan, tantangan, permasalahan. Bahkan terkadang kita mengalami badai. Badai itu yang bisa bernama masalah dalam sakit penyakit. Bisa juga badai itu yang bernama masalah dalam keuangan. Bisa juga badai itu yang bernama masalah keluarga rumah tangga saudara. Bisa juga badai itu yang bernama toko saudara, usaha saudara bermasalah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Terkadang kita bertanya, masalah kenapa badai itu datang? Hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa badai itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Badai itu datang dikarenakan pelanggaran kita akan firman Tuhan. Karena jelas dari ayat firman Tuhan ini menceritakan bahwa Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang pun kita sama seperti Yunus. Kita tahu kebenaran, kita tahu akan firman Tuhan, tapi kita sering terkadang melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita melanggar akan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, waktu kita menjauh, waktu kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu artinya kita menjauh dari hadapan Tuhan. Karena dalam ayat ini menceritakan waktu Yunus pergi ke Tarsis itu jauh dari hadapan Tuhan. Artinya apa saudara? Waktu kita melanggar perintah Tuhan itu sama aja kita menjauh dari hadirat Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi terkadang kita tidak mencapai rencana yang indah itu dikarenakan oleh pelanggaran kita sendiri. Oleh karena kesalahan kita sendiri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin saudara ingat waktu kita masih kecil, waktu orang tua kita berbilang jangan. Artinya ada sesuatu hal yang tidak boleh kita lakukan. Sangat berbahaya. Begitupun akan firman Tuhan. Karena dia Bapa yang baik. Dia membuat aturan jangan, artinya kenapa saudara? Dia tahu bahwa itu tidak baik buat kehidupan saudara dan saya. Terkadang kita anggap enteng, terkadang kita pikir nggak apa-apalah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan pelanggaran kita akan firman Tuhan. Karena masalahnya itu sangat besar. Masalahnya kenapa saudara? Badai akan datang. Karena firman Tuhan dengan jelas dikatakan Tuhan yang menurunkan badai kepada Yunus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara baca terus firman Tuhan ini, badai itu terkadang bukan hanya menimpa Yunus loh saudara. Menimpa orang-orang yang di dalam satu kapal itu. Begitupun dalam kehidupan kita. Mungkin kapal itu bisa bernama keluarga rumah tangga saudara. Waktu kita melakukan dosa, itu keluarga rumah tangga kita kena dampaknya. Contoh,
Kalau saudara melakukan hal-hal yang tidak berkenan, saudara berzina, saudara melakukan perselingkuhan, keluarga rumah tangga saudara kena dampaknya, saudara. Hati istri saudara, anak-anak saudara akan terpukul. Begitupun kalau saudara melakukan hal-hal yang tidak benar, akan berdampak pada usaha dan pekerjaan saudara. Contoh kalau saudara melakukan hal-hal yang tidak terpuji, saudara korupsi, perusahaan saudara mengalami masalah karena korupsi saudara. Saudara ini kasih dalam Tuhan. Hari ini kita belajar dari Yunus. Bahwa Yunus dia ditimpa dengan badai karena kesalahan dia melakukan sebuah pelanggaran akan firman Tuhan. Saudara ini kasih dalam Tuhan. Marilah kita belajar akan firman Tuhan ini untuk tidak melanggar akan firman Tuhan. Dan dari ayat firman Tuhan ini pun kita mau belajar bagaimana waktu badai itu datang dalam kehidupan kita. Yunus akhirnya dia berbalik, dia mengaku dosanya, sehingga dia rela mau dicampakkan ke laut. Dan singkat cerita kita tahu bahwa akhirnya Yunus dimakan ikan dan dia berada di perut ikan selama 3 hari. Di situ dia bertobat, dia mengaku dosa kepada Tuhan. Akhirnya ikan memuntahkannya keluar, dia sampai ke Niniwe. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar? Apabila kita melakukan suatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita melukai hati Tuhan, kita berdosa kepada Tuhan, adalah kita berbalik, kita bertobat. Karena dalam 2 Tawari 7 ayat ke-14 dikatakan apa, saudara? Dan umatku yang atas namanya ku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dikatakan apa, saudara? Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nanti Tuhan akan memulihkan keadaannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apabila kita melakukan hal-hal melanggar perintah Tuhan, melanggar hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, marilah kita cepat-cepat untuk minta ampun kepada Tuhan. Kita merendahkan diri, kita mencari wajah Tuhan. Kita kembali lagi dekat dengan Tuhan. Waktu kita kembali dekat dengan Tuhan lagi, artinya kita tidak menjauh dari hadirat Tuhan. Kita mau mendekat, kita mau menerima hadirat Tuhan kembali, saudara. Sehingga kehidupan kita bisa dipulihkan. Karena saya yakin dan percaya waktu kita datang pada Tuhan, kita minta ampun, dan kita berbalik dari jalan kita, Tuhan pasti akan memulihkan keadaan saudara dan saya. Amin. Apapun kesalahan saudara, mari datang kepada Tuhan. Tapi saudara ingat, ada banyak orang tidak bisa berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Karena kenapa, saudara? Dia cuma sampai pada saat dia menyesali. Dia berdoa, dia minta ampun sama Tuhan, dia sesali dosanya. Tapi dia tidak berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dalam ayat Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, saudara. Mari kita berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa kita. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara dan saya. Baik itu keadaan kesehatan saudara, maupun keadaan keluarga rumah tangga saudara, ataupun itu keadaan bisnis saudara, usaha saudara, toko saudara, maupun pekerjaan saudara. Amin. Saudara ini kasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah belajar badai kehidupan yang disebabkan karena dosa-dosa kita. Kalau itu disebabkan karena dosa, marilah kita merendahkan diri, kita berdoa, mencari wajah Tuhan, dan kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Amin. Karena saya yakin dan percaya, waktu kita hidup dalam jalan-jalan ya Tuhan, waktu kita hidup dalam hadirat Tuhan, waktu kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kita akan melihat dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu kemuliaan
kepada kemuliaan-Nya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.